Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bapak Khairil dan Bapak Sanjebe, yang menghormati seluruh dewan guru, Bapak Ibu dewan guru dan staf tata administrasi sekolah. Alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan salah satu tugas Pak Samsudin selaku calon guru penggerak, yaitu berkaitan dengan aksi nyata modul 1.4, modul yang keempat, budaya positif. Jadi modul itu ada 10 itu terbagi 3, modul 1, modul 2, modul 3. Nah, yang modul 1 itu terbagi 4, 11, 12, 13, 14. Nah, ini tugas 14 yang keempat urutannya. Artinya ada 6 modul, tapi ini sudah masuk modul 21. Sudah hampir separuh lah dengan pasal sedikit. Nah, modul yang keempat ini berkaitan dengan budaya positif. Yang sebelumnya itu berkaitan dengan yang satu tahu apa sana? Pemikiran kinerja dewantara. Yang satu dua itu nilai dan peran dan nilai guru penggerak. Yang ketiga visi guru penggerak. Nah, di antara tugas visi guru penggerak itu yang kemarin dikerjakan Pak Samsudin yang pas ada kunjungan dari pengajar praktek yang Ibu Sri Rahayu itu berkaitan dengan visi guru penggerak, visi sekolah yang harus dituju dari sekolah. Nah, hari ini kita berkaitan dengan budaya positif. Nah, sebetulnya materi itu terkait Bapak Ibu. Jadi visi itu tujuan apa yang kita kehendaki. Masih ingat Bapak Ibu visi sekolah kita apa? Setahun lebih, 2 tahun, setahun, 2 tahun. Apa bagaimana? Kalau ada salah visi itu terakhir itu jadi visi 2022 awal tahun ajaran oleh Pak Haji Tikno, saya ingat setahunan lah. Udah bertahun. Apa visi? Ayo Pak. Beneran tak lihat. Biasanya visi itu kalau jauh-jauh dari keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, habis itu cerdas dan peduli lingkungan. Nah, itu yang ingin kita tuju. Nah, untuk menuju visi tersebut diperlukan misi itu langkah-langkah. Nah, sampai kepada tahap berikutnya kita butuh satu budaya positif. Nah, ini materi yang dibahas oleh Pak Samsudin di pendidikan guru penggerak. Jadi pendidikan guru penggerak itu tidak dipadahkan nyaman, adalah dipadahkan benar dijalani kau aja gitu. Tapi prosesnya panjang. Pak Samsudin itu baru mengikuti guru penggerak 2,5 bulan yang lalu. Itu setengah tahun lebih kan kemudian persiapan mulai mendaftar, mengisi esai tahap 1, lulus esai, tahap 2 lagi, tahap 2 itu wawancara, simulasi mengajar. Prosesnya tidak mudah dan tidak singkat. Pendidikan juga tidak singkat, 6 bulan. 6 bulan itu modulnya 10 harus selesai. Jadi tugasnya lumayan padat. Tapi alhamdulillah Pak Samsudin sudah bisa di posisi saat ini sampai ke modul 1.4 budaya positif. Dan mudah-mudahan lancar sampai ke akhir, sampai selesai. Diperkirakan sekitar bulan 10 Oktober itu akan selesai. Dan nanti Pak Samsudin akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan budaya positif. Nanti dieksplor oleh Pak Samsudin. Untuk pada dulu Pak Samsudin mungkin yang 2 dulu tentang di pasar. Karena di pasar itu jam 3 geladi persiapan biasanya KKS provinsi besok. Nah, jadi persiapan lebih itu biasanya anak Pak Kadis datang, Pak Dinas datang biasanya. Nah, sedangkan di Batola ini sudah 2 tahun yang lalu 13 kabupaten, sekitar 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu karena nah, lumayan banyak yang disiapkan geladi. Makanya rencana awal tadi jam 12-an dulu balik ke rumah nih, yang berangkat puasa karena disuruh malam. Nanti dipikir dulu, berikan ini tinggal dulu nih. Kalau disuruh orang bermalam belum beli dulu, beli baju bermalam. Kalau misalnya ada bermalam, besok kan semua berangkat. Nah, jadi kalau jadi dulu beli ke rumah. Jadi untuk mengobati kegiatan di sini dulu, yaitu diseminasi atau penyampaian aksi nyata dari Pak Samsudin berkaitan dengan budaya positif. Nah, itu mungkin yang bisa ulun sampaikan. Ulun berharap nanti di diskusi bisa dibahas hal-hal berkaitan dengan budaya positif. Jadi hasil akhirnya nanti bisa, oh ini yang bagus dikembangkan, oh ini yang kita perangi. Nanti Pak Samsudin akan membantu.
Nah, mungkin itu dari ulun. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan pengantar kepada kita semua. Keberadaan di sini tidak mengajar, tapi hanya sekedar berbagi informasi apa yang telah ulun dapatkan. Semoga apa yang ulun sampaikan pada hari ini mendatangkan manfaat bagi kita semua, wabil khusus untuk sekolah kita SMA Negeri 1 Belawang. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, budaya positif ini adalah salah satu materi yang kami pelajari dalam program Guru Penggerak, di mana dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, suatu pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Di mana kita sebagai guru itu seyogyanya adalah melayani apa yang diinginkan oleh murid. Ini dulu yang menjadi dasar utamanya. Jadi guru penggerak ini diciptakan itu atas dasar filosofi Ki Hajar Dewantara yang menginginkan pembelajaran itu berpusat pada murid. Mudah untuk diucapkan, tapi memang dalam hal pelaksanaan kita perlu keseriusan, kita perlu konsisten, dan kita perlu berkolaborasi dalam menangani permasalahan-permasalahan pendidikan yang saat ini ada di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian, izinkan ulun berdiri untuk menyampaikan hal tentang budaya positif ini. Setidaknya hari ini saya akan menyampaikan 3 materi. Yang pertama itu, untuk mencapai budaya positif setidaknya kita paham ada 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi ini secara teori sudah dilakukan penelitian dari sumber yang kredibel mengatakan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian manusia sebagai seorang individu, dia pun memiliki 5 kontrol yang ada dalam dirinya. 5 posisi kontrol, nanti apa saja kita akan masuk dalam slide selanjutnya. Yang ketiga tentang restitusi. Apa itu restitusi juga nanti akan kita bahas dalam slide yang ada ini. Nah, pertama dulu kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia itu mulai memiliki kebutuhan tentang bertahan hidup. Kemudian dia memiliki kebutuhan untuk penguasaan, dia memiliki kebutuhan untuk dikasih sayang, kemudian memiliki kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah kesenangan dan kebebasan. Jadi ada 5: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Di antaranya adalah mempunyai kesehatan, kemudian memiliki rumah, memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Ini adalah salah satu bagian dari kebutuhan dasar manusia dalam hal bertahan hidup. Jadi kesehatan, kemudian tempat tinggal, dan juga makanan, ini adalah bertahan hidup. Kemudian ini adalah kebutuhan fisiologis. Kemudian yang kedua, bertahan hidup adalah kebutuhan biologis, yaitu sebagai dari proses reproduksi. Ini Pak Hairi yang paham dengan reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi bertahan hidup itu ada 2, ada kebutuhan fisiologis, ada kebutuhan biologis. Nah, fisiologisnya itu adalah keinginan kita memiliki rumah, kemampuan kita mempunyai kesehatan, kemudian memenuhi kebutuhan makanan. Ini adalah fisiologis, sedangkan biologisnya adalah bagaimana caranya mengembangkan keturunan. Itu biologis. Dan ini diperlukan oleh setiap insan, yaitu keperluan bertahan hidup. Keperluan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang. Jadi setiap orang itu merasa ingin diperhatikan. Setiap orang itu merasa ingin didengarkan. Setiap orang itu merasa ingin diberikan
kasih sayang oleh orang yang ada di sekitarnya. Terkadang ada anak-anak itu khususnya yang kekurangan kasih sayang misalnya, itu kadang manja sekali dengan kita. Ada hal-hal yang demikian. Itu mungkin saja kebutuhan kasih sayang yang ada di rumah itu tidak terpenuhi hingga dia mencari kebutuhannya di sekolah. Cuma terkadang kita memang tidak paham manjanya ini. Terkadang di situ kita yang mengolah, kita akhirnya tidak memahami, oh kenapa ia bisa kayak itu? Oh karena ada kebutuhan dia yang belum tercukupi, sehingga berharap di sekolah inilah dia bisa mendapatkan kebutuhan dasarnya. Itu kasih sayang. Kemudian penguasaan. Seseorang itu selalu ingin diakui tentang keterampilannya. Seorang itu selalu ingin diakui kompetennya. Nah, kesalahan kita saat ini adalah mungkin secara umum kita hanya mengakui kompeten itu ketika menjawab soal ulangan itu banyak yang benarnya. Ketika jawaban yang benarnya itu banyak, itu kita anggap berkompeten. Dan ini kita berikan pujian-pujian yang membuat kita itu lupa bahwa anak yang lain juga memiliki kompeten, tapi kompeten dalam bentuk lain. Nah, di sini terkadang yang tidak terperhatikan oleh kita sebagai guru, termasuk ulun pribadi. Kita hanya memperhatikan, oh ini anak adalah berkompeten di bidang tertulis. Padahal anak yang tidak tertulis pun terkadang juga memiliki kemampuan. Nah, inilah juga menjadi dasar sehingga yang saya asumsikan di awal, pembelajaran yang berhamba pada murid itu kita bisa harus menyesuaikan. Oh, murid ini memiliki kemampuannya di bidang apa? Oh, murid ini ternyata kada pintar di bidang ini, tapi dia sangat luar biasa di bidang lainnya. Nah, inilah yang ingin dijadikan sebagai bentuk perubahan dalam sistem pendidikan di masa yang akan datang, sehingga semua murid itu tidak lagi mempunyai penilaian yang sama. Setiap murid akan mendapatkan penilaian dan perlakuan yang berbeda-beda tergantung apa yang dia miliki secara kompetensi. Ini penguasaan. Dan ini juga menjadi hal yang sering kita lupakan dan kita menganggap anak itu sama. Ketika materinya A, maka semuanya harus paham A itu seperti ini. Padahal belum tentu anak yang tidak mengerti A, mungkin saja dia akan menguasai pada bidang B. Kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya. Manusia itu ingin mandiri, tidak dikekang. Manusia itu ingin diakui secara otonomi untuk melakukan sesuatu tanpa harus didikte oleh seseorang, termasuk oleh kita sebagai guru. Makanya nanti ketika ini dijalankan, ketika ini nantinya menjadi prioritas kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator untuk menyampaikan, mengarahkan, oh ini murid kita memiliki potensi di sini, kita kembangkan, kita arahkan, kemudian kita hanya sebagai fasilitator. Nah, yang berikutnya adalah kesenangan. Kita berharap nantinya anak-anak itu pergi ke sekolah itu dalam keadaan senang, karena memang dia senang di sekolah. Karena memang hasrat manusia, anak-anak itu ingin mencari kesenangan, itu bentuk bermain. Kemudian dia bisa tertawa, dia bisa menikmati proses pembelajaran itu dengan menyenangkan. Nah, sekali lagi apa yang ulun sampaikan hari ini itu adalah ideal ritme yang ditentukan melalui berbagai sumber dan penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Sehingga para ahli menyimpulkan manusia itu setidaknya harus terpenuhi 5 dasarnya. 5 dasar tadi termasuk bagaimana dia bertahan hidup, bagaimana dia mendapatkan kasih sayang, bagaimana dia mendapatkan kebebasan, bagaimana dia mendapatkan kesenangan dan sebagainya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang mana menurut penelitian itu, Glaser kalau tidak salah yang melakukan penelitian, ketika ada kebutuhan manusia ini yang tidak terpenuhi, disitulah terjadi gejolak dalam dirinya. Di sanalah dia akan melakukan protes-protes, baik berkelakuan, berbuat hal-hal yang mengakibatkan dia sebenarnya ingin diperhatikan. Ini menurut penelitian yang ulun
baca dari modul yang ulun pelajari, yaitu titik 1.4. Nah, dari 5 kesenangan ini, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu, mungkin kita pernah merasakan ketika kita itu terjadi gejolak dalam diri kita. Salah satu saja, ketika kita itu melakukan sesuatu, ini kita kembali ke kita tidak perlu lagi kita berkaca, berefleksi diri dulu dalam diri kita. Kapan diri kita pusat? Orang bawahi. Oke, kita mungkin kita sepakati nanti sampai pukul 14.30 sedikit lah, 14.30 sedikit. Nanti untuk memperpanjang sejam-sejamnya nanti kita akan lakukan video-video hasil dari sini. Baik Bapak Ibu, kita berefleksi sedikit tentang diri kita. Kita selalu berdinamika dalam menghadapi kehidupan. Kadang hari ini kita senang sekali menerima segala sesuatu yang ke telinga ini nyaman. Terkadang apapun yang kita terima dalam keadaan senang masuk dan bisa mencerna secara emosional. Tapi ada kala kita itu datang ke sekolah dalam keadaan PUPSASM pusat. Pusat ini menentukan juga perjalanan kita dalam ke depan. Beban dan rasa salah terus, kemudian berolah ini rasa kada bunjul, akhirnya seberatan terganggu. Inilah yang mungkin menyebabkan ketika ada murid yang berkelakuan itu bisa jadi kebutuhan dasar dia sebagai manusia itu kan terpenuhi. Bisa saja ketika kita perlu bertahan hidupnya ada sarapan lagi, susah juga. Tapi apakah itu bisa dibenarkan? Nanti ada bagaimana metode menyikapi ketika anak itu beralasan urut ada makan atau urut ada masalah yang segala macam. Nanti kita akan sampai ke materi itu. Yang setidaknya untuk menjadi bahan dasar kita itu ini, kita punya kebutuhan bertahan hidup, kemudian kita ingin diakui tentang penguasaan apa yang kita miliki saat ini. Kita juga memerlukan perhatian dan kasih sayang. Kita perlu bersenang-senang, kita perlu memiliki kebebasan untuk menentukan jalan kita. Ini 5 dasar kebutuhan manusia. Kemudian dalam perjalanan kita, setiap manusia itu juga memiliki 5 posisi kontrol. Baik, sebelum ke 5 posisi kontrol, mungkin ada yang ingin memberikan umpan balik terhadap 5 yang tadi. 5 posisi dasar manusia tentang bertahan hidup. Mungkin ada yang ingin memberikan masukan tentang yang itu tadi, atau kita skip langsung habis-habis saja. Kena SWP. Baik, dalam posisi kita sebagai guru, kita itu mempunyai 5 kategori posisi kontrol. Yang piramida paling bawah itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ini yang paling banyak. Kemudian yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Yang kelima, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Dan harapan dari pendidikan di masa yang akan datang itu, posisi guru itu sebagai manajer. Nah, kita lihat kita kira-kira di posisi kontrol yang mana. Apakah di paling dasar sebagai penghukum atau sudah sampai ke manajer? Guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum, ketika guru itu berbuat menghardik,
menunjuk, menyakiti dan menyindir ketika siswa melakukan salah, maka dia termasuk dalam kategori pemukul. Ujar siapa? Ujar Glaser, bukan diujar ulun. Jadi ketika ada murid salah, kemudian guru itu berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti bahkan atau menyindir, ini termasuk guru sebagai guru pemukul. Kemudian dari segi kata-kata, ini selalu terlontar, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Jadi kata-kata guru pemukul itu akan seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, maka saya akan. Jadi semacam ancaman. Menurut Glaser, hasil yang dilakukan oleh guru pemukul itu akan mengakibatkan siswa itu menjadi siswa yang memberontak, pendendam, dan suka menyalahkan orang lain. Hasil penelitiannya seperti itu. Nah, ketika kita itu melakukan eksekusi ketika terjadi kesalahan, melakukan menghardik, menunjuk, dan menyakiti atau menyindir, dan berkata-kata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Maka hasilnya siswa akan menjadi siswa yang memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Yang berikut adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika ada murid yang melakukan kesalahan, guru dengan tipe seperti ini akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Dia akan berceramah, kemudian menunjukkan kekecewaan yang begitu mendalam akibat dari kesalahan siswa tersebut. Yang mana kata-kata yang biasa dikatakan oleh guru sebagai pembuat bersalah ini, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Jadi ketika ada kata-kata, aku kecewa gitu, demi mengecewakan kami. Nah, menurut penelitian ini, hasilnya adalah menjadikan siswa yang berbohong karena takutan disalahkan. Jadi ketika siswa itu takutan disalahkan, takutan gurunya itu menganggap dirinya salah dan sebagainya, sehingga hal-hal yang bisa ditutupi dia tutupi, sehingga terciptalah siswa yang pembohong. Ini menurut Glaser. Yang ketiga, ini adalah guru sebagai teman. Guru sebagai teman ini selalu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ketika muridnya bersalah, gurunya yang membantu untuk membuatkan alasan-alasan. Kemudian dia akan berkata, lakukan untuk bapak ibu ya, sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Jadi ini kita selalu menjadikan murid itu kita suapil, selalu kita bantu, apapun kesusahannya kita bantu. Apakah ini bagus? Bagus saja. Tapi dampak efek panjangnya adalah dia akan ketergantungan dengan kita. 3 tahun dengan kita masih bagus. Ketika berpisah dengan kita, bisa jadi dia akan menjadi orang yang kurang percaya diri. Ini ketika kita berposisikan diri kita sebagai teman dengan murid. Ini yang keempat. Yang ketiga, yang keempat, ini adalah sebagai pemantau. Guru selalu berbuat menghitung dan mengukur. Ya. Menghitung, mengukur. Masihnya ya juga. Kemudian dia akan apa gerak peraturannya, apa konsekuensinya, sehingga apa yang dilakukan oleh guru si pemantau ini, dia hanya melakukan, dia akan menanya balik, salah apa kayak peraturannya. Sebagai contoh kayak ini, kita piket, datang siswa tidak baju ke dalam, guru pemantau besok nanya ini, woi baju keluar, kayak peraturan kita, kayak apa peraturan kita. Maka si siswa itu akan berpikir, oh iya ada boleh. Nah, ini termasuk adalah piramida nomor 2 sebelum manajer. Mungkin ini sudah banyak yang seperti ini, karena kita bisa mengajak siswa untuk berpikir dan menyadari kesalahan kesorangan, sehingga hasilnya ini menyesuaikan. Murid akan menyesuaikan bila diawasinya Pak Asian, bila kada diawasi ia akan beri pulang. Ini adalah
ketika kita bertindak sebagai pemantau. Manisnya di hadapan kita aja, di belakang kita terguling-guling. Nah, yang paling atas itu piramidanya adalah sebagai manajer. Ketika ada murid salah, guru selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru selalu akan berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu yakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya dan sebagainya. Ini hasilnya adalah ini akan menguatkan atau menguatkan watak atau karakter peserta didik. Jadi Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru yang diharapkan oleh pemerintah saat ini dan oleh Kemendikbud, yaitu setidaknya kita sebagai manajer. Tapi yang namanya menuju posisi ini adalah proses. Tidak mudah untuk menjadi seorang manajer. Ini tergantung keadaan posisi kita sebagai guru, apakah keperluan dasar kita terpenuhi atau tidak. Terkadang emosi kita lalu dia menjadi penghukum. Emosi kita lalu dia menjadi pembuat rasa bersalah. Jadi kehidupan emosi kita ketika kebutuhan dasar manusia kita sebagai guru tidak terpenuhi, itu juga berdampak terhadap penanganan terhadap siswa. Begitupun siswa, ketika 5 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka akan berdampak terhadap kelakuan yang dihadapkannya di sekolahan. Kalau gurunya sudah 5 dasarnya kan terpenuhi, siswanya 5 dasarnya tidak terpenuhi, sama akhirnya beradu argumen, sama-sama aras. Ulun akui, ulun pribadi saja sampai hari ini kalau berbicara 5 kebutuhan dasar manusia tidak sempurna, masih ada hal-hal yang turun naik. Terkadang pergi ke sekolah semangat sekali, terkadang oleh banget. Tapi itu adalah pilihan kita sebagai guru menuju ke Belawang ini jauh. Pak Ulun jauh, Pak Hairil jauh, Ibu Eris apalagi jauh. Jadi setidaknya terkadang jujur saja yang menguatkan dulu terkadang berpikir Ibu Eris itu turun adalah. Kalau memang ada turun berarti dasar bujur-bujur ada kawat. Jadi kadang 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia kita itu memang juga perlu motivasi yang didatangkan dari diri kita, supaya kita itu datang ke sekolah bukan karena takutan TPP dipotong, bukan takutan disaiki kepala sekolah, bukan takutan gara-gara ini itu. Nah, ketika kita ada takutan, kenapa Anda datang ke sekolah? Takutan TPP dipotong. Ini berarti motivasinya adalah motivasi